Wadidaw, ringkasan lengkap One Piece chapter 1048 sudah keluar, Leo. Sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak serta doa terbaik selalu untuk kalian semua, agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1048 diberi judul 20 tahun. Cerita dimulai dengan Kozuki Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya mendorong pulau Onigashima yang melayang di udara menjauh seperti sebelumnya. Kaido menjadi naga yang berapi-api menggunakan kain daiko. Tubuhnya menyentuh tanduk kubah tengkorak Onigashima dan membuatnya meleleh. Wih, ngeri, panas banget nih tubuh Kaido. Kemudian cerita berlanjut dengan bentrokan antara Gomu Gomu no Bajrangan milik kapten tercinta kita Monkey D. Luffy dan Soaring Dragon Kain Hake milik Hyakuzu no Kaido. Kaido membuka mulutnya dan Luffy mendekati tinju raksasanya dan terjadilah bentrokan Hausoku Haki yang besar dan dahsyat. Dan tentu saja tanpa menyentuh. Luffy bahkan menutup matanya dan meletakkan tangannya yang lain di depan wajahnya untuk melindungi dirinya dari gelombang kejut tersebut. Mungkin seperti benturan kekuatan Roger dan Shirohige ya, Leo. Kemudian panel cerita bergeser atau berpindah ke bagian dalam kastil Onigashima. Semua orang yang ada di sana menginginkan kekalahan dari Hyakuzu no Kaido. Kemudian cerita masuk ke flashback 20 tahun yang lalu, tepatnya setelah eksekusi Kozuki Oden. Kaido menyadari bahwa dia atau Oden memiliki seorang putra. Kaido bermaksud untuk menghabisi putra Oden, dan Kaido memukuli penduduk desa yang mencoba menghentikannya. Adegan kemudian menunjukkan kastil Oden yang terbakar. Kemudian berlanjut, para daimyo yang tersisa dihadapi dengan dua pilihan: bergabung dengan Wano Kuni baru atau melawan penguasa baru. Kemudian masih dalam flashback, daimyo Wano Kuni bersatu untuk melawan Hyakuzu no Kaido dan Shogun Orochi. Kita bisa melihat masing-masing daimyo. Mereka adalah Tonoyasu dan 3 samurai yang ditemui Yamato di gua, termasuk Shimotsuki Ushimaru. Dan mereka semua berhasil dikalahkan. Orochi dan Kaido mulai memperbudak orang-orang dan negara menjadi berantakan. Kemudian cerita kembali ke masa saat ini, ke Shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi. Dia mencoba membunuh Putri Hiyori. Namun sebelum hal buruk terjadi pada Putri Hiyori, di saat-saat terakhir, Denjiro alias Kyoshiro muncul dan menebas Orochi. Kemudian berpindah lagi, kita bisa melihat beberapa keinginan yang tertulis di lentera atau lampion api festival yang berterbangan. Di antaranya, aku berharap Orochi menghilang, bebaskan kami dari neraka ini, dan hal-hal lain semacamnya. Kemudian berlanjut, di halaman terakhir, kembali kapten tercinta kita dan Hyakuzu no Kaido saling beradu kekuatan. Dalam halaman ganda yang luar biasa, kita bisa melihat dari jauh, dan seolah-olah keduanya menyerang lagi dengan teknik yang sama. Meskipun ada bentrokan Hausoku Haki seperti dalam konfrontasi pertama, di sini mereka tidak sedekat itu. Kaido bahkan tidak membuka mulutnya. Chapter berakhir dengan wajah Kaido dan Luffy yang sangat mirip dengan yang ada di akhir chapter 1047. Dan cerita berakhir, dan minggu depan nampaknya tidak libur. Mantap. Untuk review lengkap dan detailnya ditambah puisi, kuusahakan ada nanti ya, Leo. Doakan saja. Yos. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.